Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan opini atau pendapat saya terkait dengan isu-isu yang viral atau menarik di masyarakat. Jadi pada kesempatan kali ini saya memberikan opini atau pendapat saya terkait dengan mundurnya 714 CPNS di Kemendikti-Saintek Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi tentunya angka 714 CPNS yang mengundurkan diri ini sangatlah banyak Sehingga menurut saya perlu dikaji kenapa para CPNS ini sampai mengundurkan diri. Dan kabarnya menurut Menteri Pan-RB, alasan para CPNS mengundurkan diri ini karena penempatan yang jauh lokasi kerjanya jauh dari keluarga atau jauh dari tempat tinggal asal, sehingga mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Sehingga tentunya diperlukan solusi untuk mengatasi masalah ini. Dan solusinya sudah saya tulis di opini yang akan saya bacakan sebentar lagi Dan opini saya ini sudah saya upload atau tayang di website Kompasiana. Bagi teman-teman yang ingin membaca opini saya ini, teman-teman bisa langsung cek di website Kompasiana. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan opini saya, langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah opini saya berkaitan dengan mundurnya 714 CPNS Kemendikti-Saintek. Kita coba bacakan Judulnya 714 CPNS Kemendikti-Saintek mengundurkan diri serta pernyataan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Berita terkait banyaknya CPNS Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang mengundurkan diri mungkin sudah banyak didengar di kalangan masyarakat. Bahkan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI pun memberikan komentar terkait hal ini. Bahtera Banong, beliau Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang mengatakan bahwa seharusnya para CPNS tak kaget dengan lokasi penempatan lantaran mereka harus siap ditempatkan di mana saja. Mungkin tanggapan tersebut ada benarnya, tetapi jika dikaji lebih lanjut, saya yakin bahwa permasalahannya tidak sesederhana itu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sendiri menyebutkan bahwa mayoritas alasan kenapa para CPNS mengundurkan diri yaitu karena lokasi penempatan yang jauh. Saya meyakini bahwa para CPNS tersebut mengetahui terkait dengan persyaratan siap ditempatkan di mana saja. Apalagi sebanyak 714 CPNS yang mengundurkan diri, sebagian besar berprofesi sebagai dosen. Jika tidak dikaji lebih lanjut, bukan tidak mungkin masalah semacam ini akan terjadi pada rekrutmen CPNS tahun-tahun berikutnya. Untuk menghindari agar permasalahan tersebut tidak kembali muncul, tentunya perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif. Sekarang bayangkan saja, menjadi seorang CPNS dengan lokasi penempatan yang jauh dari tempat tinggal asal, serta jauh dari keluarga tentunya sangatlah berat. Apalagi bagi seorang dosen yang mungkin mayoritas kaum milenial dan telah memiliki keluarga. Gaji awal seorang CPNS mungkin tidaklah cukup untuk memulai kehidupan baru di lokasi kerja yang jauh dari tempat tinggal. Diperlukan biaya perjalanan menuju lokasi penempatan serta biaya tempat tinggal yang saya yakin tidaklah murah. Apalagi jika harus membawa keluarga ke lokasi kerja yang baru. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan yang sulit bagi seorang CPNS dengan profesi sebagai dosen. Aturan dilarang mengajukan pindah atau mutasi keluar instansi selama minimal 10 tahun juga saya yakin menjadi salah satu penyebab mundurnya para CPNS. Saat mereka mendaftar sebagai CPNS, tentunya berharap agar bisa ditempatkan di lokasi kerja yang dekat dengan tempat tinggal asal atau minimal mudah untuk dijangkau. Tetapi jika harapan tersebut tidak dapat tercapai ditambah dengan aturan mutasi yang sangat sulit, tentunya menjadi perpaduan penyebab mengundurkan diri yang sempurna. Lalu apa solusinya? Mungkin jika gaji dan fasilitas yang diberikan oleh negara kepada seorang CPNS sama dengan gaji dan fasilitas yang diberikan kepada anggota DPR RI, tidaklah pas rasanya jika lokasi penempatan dijadikan sebagai alasan mengundurkan diri. Tetapi,
Jika negara belum mampu memberikan fasilitas tersebut, tentunya diperlukan solusi lain yang lebih adil serta mampu menjawab masalah. Aturan mutasi yang dipermudah serta penempatan PNS berbasis talenta mungkin bisa jadi salah satu solusi yang tepat. Tetapi jika solusi tersebut tidak dapat terlaksana dengan alasan pemerataan, tentunya diperlukan bukti konkret bahwa dengan aturan mutasi PNS yang ketat memang berdampak terhadap pemerataan, misalnya dalam hal kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tetapi jika tidak ada bukti konkret, tentunya alasan mempersulit mutasi PNS belum dapat diyakini mampu membawa dampak pemerataan. Bahkan mungkin alasan mempersulit mutasi PNS malah membawa dampak buruk terhadap kehidupan bermasyarakat. Kualitas kerja yang tidak optimal, bahkan sampai pada masalah perceraian dalam rumah tangga dapat terjadi akibat lokasi kerja yang jauh dari tempat tinggal asal atau keluarga. Jika sudah demikian, apakah dampak pemerataan yang diharapkan akan bisa tercapai? Semoga ke depan pengambil keputusan dapat lebih memikirkan dampak positif serta negatif terhadap kebijakan yang diambil, sehingga aturan-aturan yang dihasilkan dapat lebih memanusiakan manusia. Ya, jadi itulah ya opini saya terkait dengan banyaknya CPNS Kemendikti-Saintek yang mengundurkan diri. Opini ini atau tulisan ini sudah saya upload atau tayang di Kompasiana ya. Bagi yang ingin membaca, teman-teman silahkan bisa cari sendiri di website Kompasiana. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.